Saya bertanya, di mana itu Samawati Jahannam? Kenapa diberikan nama lembah Jahannam? Mereka mengatakan, di lembah inilah nanti kami akan diperangi oleh umat Islam di akhir zaman. Dan itu tidak lama lagi, kata dia. Kapan? 2022? Kok kamu tahu? Tuh, Bapak Ibu, seperti itu. Baik, yang ketiga. Tadi disebutkan bahwa Al-Quran satu-satunya surat yang menceritakan tentang kehancuran Yahudi adalah Al-Isra. Secara detail maksudnya Al-Isra surat ke-17 ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Ternyata mulai dari ayat ke-4 sampai ayat ke-104 itu terdiri dari 1443 kata. Sekali lagi Bapak Ibu, dari ayat ke-4 surat Al-Isra sampai ayat ke-104 yang berbicara tentang kehancuran Israel, Yahudi, itu terdiri dari 1443 kata. Kata dalam bahasa Arab di sini ada isim fa, kata benda, kata kerja, ada kata sifat, dan ada huruf, ya, isim fi'il huruf. Ya, 1443 kata. Angka ini sama dengan angka 2022. Kemudian yang terakhir ada teori Hisabul Jumal yang digunakan oleh para ahli sejarah dan ahli bahasa dari ahli matematika, ahli bahasa, ahli sejarah, dan ahli tafsir di Timur Tengah. Salah satunya adalah Dr. Basam Nahajarar yang beliau sempat datang ke Malaysia. Di Malaysia beliau lama ada seminar saat itu. Mudah-mudahan beliau masih hidup sampai sekarang ya, dan beliau berada pejuang Hamas. Nah, beliau menyebutkan teori ini selalu menghasilkan angka yang sama ketika menghitung manuskrip peninggalan Zionis Yahudi yang dulu. Selalu lahir angka 1443. Ini Bapak Ibu sekalian satu stimulus yang kemudian dijadikan sebagai sebuah aksioma oleh Dr. Basam Nahajarar dan menjadi judul bukunya. Akankah Israel hancur tahun 2022 berdasarkan Numuwah Quraniyah dan Matematika Quran? Itu bukunya ada, namun sudah tidak dicetak Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kalau mau biar nanti Mas Jaki hubungi saya, kita cetak perbanyak bukunya. Dan tidak lama lagi perang melawan Israel akan terjadi, plus Iran. Ya, Amerika sekarang sudah bersatu dengan negara-negara NATO, kemudian bersatu dengan Arab di bawah pimpinan Raja Salman untuk menyerang Iran. Ini hadis Rasulullah SAW. Satashriku Nabi Bani Rum, tuqatiluna aduwa mi wara'ikum, wa ta'khuduna hilfan taman. Sungguh kalian akan bersekutu dengan Bani Romawi, kalian akan memerangi musuh di belakang kalian. Siapa? Iran. Artinya umat Islam akan bersatu dengan Amerika, Eropa untuk memerangi Iran. Sekarang sedang terjadi. Maka saya khawatir Imam Mahdi tahun ini datang Bapak Ibu. Khawatir saya. Mudah-mudahan ini kehatian saya yang salah Pak. Kenapa Imam Mahdi muncul tahun ini? Tanda-tandanya sudah ada. Ustaz Zulkifli Ali menyebutkan bertemu dengan seorang Indonesia yang mengatakan Imam Mahdi sudah ada. Saya berharap itu. Dan saya berharap Imam Habib Rizik Syihab jangan pulang, tetap di Mekah sampai musim haji. Kenapa? Karena Imam Mahdi akan dibaiat di musim haji oleh 7 ulama besar dunia. Itu Rasulullah sebutkan. Sab'atu nafarin min ulama'il ummati. Akan ada 7 ulama umatku yang akan berbaiat kepada Imam Mahdi. Wa adadul ladina yubayyuna ka adadi ahli Badarin, dan jumlah orang yang berbaiat kepada Imam Mahdi sejumlah pasukan Badarku. Di musim haji. Waduh, jadi kesana kemari pembahasan saya nih. Ini sistem Dajjal yang sedang kita bicarakan. Jadi Dajjal menciptakan sistem ekonomi riba yang menjadikan kapitalisme ini sebagai penggeraknya, di mana siapapun akan terikat dan dipermainkan dengan alat tukar yang mereka gunakan. Inflasi diciptakan. Ini Zimbabwe, ini negara yang paling parah mengalami inflasi. Baik Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah. Kemudian one military system, satu sistem militer dunia. Ternyata apa? Saddam Hussein tidak pernah menyembunyikan senjata nuklir. Cukup dengan minta maaf Amerika kepada dunia dan kepada Irak kalau mereka salah. Cukup minta maaf. Apakah kata maaf mereka bisa membangkitkan ribuan kaum muslimin yang apakah maaf mereka bisa membangun kembali masjid-masjid, ratusan masjid yang mereka hancurkan di Fallujah, di Baghdad, di Robiah? Itu Bapak Ibu. Inilah one military system. Itu saja. Jadi siapa yang sesungguhnya? Mereka. Baik, dan yang terakhir one ideologi. Satu ideologi Kabalah.
maka akan muncul tokoh-tokoh di negara-negara Islam, hatta Indonesia, yang akan mengatakan sama Islam dengan Kristen, sama Quran dengan Bible, akan mengatakan semua agama sama. Itulah ulama-ulama plotis yang dibayar oleh mereka menjadi peliharaan musuh-musuh Islam, peliharaan sistem Dajjal, sadar ataupun tidak. Ada kan ulamanya ya di kita ya? Banyak Pak ya, subhanallah. Saya hanya memperlihatkan saja, ini contohnya ini. Jadi kalau sudah jelas siapa ulamanya, jangan dipilih ya Bapak Ibu. Saya hanya mencontohkan saja, contohnya yang ini gitu. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Inilah Indonesia akhir zaman Bapak Ibu ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, inilah togut zaman sekarang. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, at-tawagut katsirah. Togut itu banyak. Wa usuluha khamsah. Pokoknya ada 5. Yang pertama adalah iblis, Ajazil. Ya. Nah, kemudian yang kedua, seseorang yang disembah oleh manusia dan dia ridho disembah walaupun dia tidak meminta. Nah, ini yang paling banyak sekarang. Ada seseorang yang disembah oleh manusia tanpa sadar, dan manusianya pun tidak sadar menyembahnya, tapi dia ridho disembah. Inilah togut yang paling banyak hari ini. Loh kok bisa? Nah, Rasulullah membacakan surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan alim-alim mereka sebagai rahib mereka, pendeta mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Arbab jamak taksir dari Rabb. Rabb itu satu, kalau banyak Rabb, arbab. Mereka menjadikan alim mereka, pendeta mereka, rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan menyembah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Adi bin Hatim baru masuk Islam saat itu Bapak Ibu. Adi bin Hatim baru masuk Islam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ma ra'aitu ahlal kitabi." Wahai Rasulullah, kami tidak melihat orang-orang Yahudi ahli kitab mereka ruku sujud di hadapan alim mereka, di hadapan pendeta dan rahib mereka. Kok bisa dikatakan menyembah mereka? Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjelaskannya dengan sangat jelas menggunakan kata bal dan nun taukid sakilah. Bal ya'budunnahum. Bahkan sungguh mereka telah menyembahnya. Bagaimana bisa dikatakan menyembah ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma haramallahu lahum. Sesungguhnya alim-alim mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu umat mengikutinya. Begitulah cara umat menyembah alim tadi. Yang tadi menghalalkan apa yang Allah haramkan, tidak? Mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya. Lalu umat mengikuti ulama kayak tadi. Maka begitulah cara ulama itu disembah. Selama ulama itu, padahal selama ini ulama itu menyembah uang Bapak Ibu, mengalir tuh uang dari Cina kepadanya. Tidak percaya silakan Bapak Ibu lihat kantongnya. Allahu Akbar. Saya salah. Maaf Bapak Ibu, keceletot. Kepleset saya. Baik Bapak Ibu. Baik. Ya, setelah mereka memiliki one ideological system, itu adalah perangkat langkah-langkah untuk menuju kepada terciptanya orbis unum atau world order atau tata dunia baru. Dan inilah yang mereka lakukan untuk menyambut Year of the Yehuda Kingdom. Itulah Y2K. Selama ini Y2 kilometer kita kenal dengan era kebangkitan sebagai ikon kebangkitan teknologi, informasi, globalisasi salah. Saya kaget ketika tahun 2000 semua negara di seluruh dunia, hatta Indonesia, hatta negara Timur Tengah mengatakan, we are already to visit Y2 km. Kami siap menyebut Y2K. Hatta Indonesia. Ya, saya pernah berjalan di bawah flyover Ciamplas. Di sana ada billboard running text yang bertuliskan itu. Kami siap menyebut Y2K dalam bahasa Inggris. We are ready to visit Y2 km. Maka apa yang terjadi? Allahu Akbar. Artinya apa? Ketika seseorang mengatakan kami siap menyambut Y2K, artinya dia mengatakan kami siap menyambut berdirinya singgasana Yesus Kristus atau Yahudi di dunia 1000 tahun sebelum hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah, boleh saya gunakan itu?
Zionis Yahudi mereka meyakini dalam ada satu